Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Aku Sulistianingsih di sini. Di video kali ini saya akan membuat materi terkait dengan bayi yang berwarna biru atau blue baby syndrome. Nah, ini merupakan suatu masalah yang ada di daftar masalah di Kemenkes nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Nah, bayi biru di sini yang saya maksud adalah blue baby syndrome, bukan baby blues ya. Itu nanti ada sendiri pembahasannya. Nah, untuk bayi biru ini biasanya kita langsung lihat fenomena di mana bayi itu tiba-tiba berubah menjadi bagian kulitnya atau tangannya itu menjadi berwarna kebiruan. Maka secara umum pengertiannya adalah di mana kondisi bayi itu mengalami cyanosis atau menjadi kebiruan di bagian-bagian tubuh tertentu seperti di tangan, mulut, atau di bagian ekstremitas atau bahkan sebagian tubuhnya mengalami warna kebiruan. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangan oksigen di dalam darah. Untuk penyebab dari bayi berwarna biru sendiri itu adalah dapat disebabkan oleh penyakit jantung atau kelainan jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan sendiri itu bisa menyebabkan oksigen yang ada di dalam darah itu menjadi tidak maksimal atau rendah, atau bahkan di dalam jantung sendiri adanya percampuran antara darah yang banyak kaya oksigen maupun darah yang kurang oksigen sehingga tubuh berubah menjadi berwarna kebiruan ya. Jadi baik di ekstremitas atau di bagian mulut atau di tangan gitu ya, di bibir itu akan berubah menjadi tubuhnya menjadi biru. Nah, selanjutnya adalah masalah dari metemoglobinemia atau masalah gangguan yang disebabkan tingginya kadar metemoglobin di dalam darah. Nah, kadar metemoglobin di dalam darah itu akan berbahaya karena itu akan menyebabkan gangguan hemoglobin di dalam darah itu untuk menangkap oksigen gitu ya. Jadi akibatnya tubuh itu kekurangan oksigen karena tingginya kadar nitrit di dalam darah. Nah, selanjutnya itu adalah gangguan dari perfusi darah. Nah, ini kurang lebih sendiri disebabkan oleh kondisi jantung atau sistem peredaran darahnya. Lalu bisa disebabkan karena gangguan juga dari paru-parunya. Bisa disebabkan dalam proses pengambilan oksigen, paru-parunya itu mengalami masalah sehingga paru-paru tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di dalam tubuh. Nah, penyebab selainnya bayi berubah menjadi berwarna biru itu adalah gangguan saluran pernafasan atau airway obstruction yang bisa disebabkan karena adanya penyumbatan. Penyumbatan ini bisa disebabkan karena makanan-makanan yang bisa menyebabkan penyumbatan. Contohnya bayi yang baru berlatih untuk makan tapi ternyata menjadi keselak atau tersedak atau biasa kita sebut dengan choking gitu ya, sehingga menghambat saluran pernafasannya sehingga tubuh menjadi kekurangan oksigen. Nah, masalah lainnya itu adalah respirasi distress syndrome. Nah, biasanya bayi-bayi dengan riwayat asfiksia ini mengalami gangguan pernafasan yang disebabkan oleh proses persalinan bayi baru lahir yang mengalami gangguan asfiksia. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya ya. Nah, apa sih tanda gejala bayi mengalami blue baby syndrome? Yaitu yang pertama adalah detak jantung yang cepat. Karena tubuh kekurangan oksigen dan nutrisi, maka jantung harus mengkompensasinya dengan menambah detak jantung lebih cepat lagi agar si tubuh ini bisa memproduksi sel darah merah atau hemoglobin yang bisa mengandung oksigen lebih banyak. Selanjutnya itu sama dengan laju pernafasan yang cepat. Jadi tubuh membutuhkan oksigen lebih banyak sehingga proses pernafasannya menjadi lebih cepat dan itu tentu saja akan menyebabkan distres pada si kondisi bayinya. Nah, bila hal ini berlangsung secara kronis, itu akan membuat si bayi akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Biasanya, bayi yang mengalami blue baby syndrome ini akan memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan pada kondisi normalnya. Lalu selanjutnya bisa menyebabkan sesak napas, pemberasaran hidung, bayi tampak lesu atau letargis, dan bahkan hingga mengalami kejang karena kekurangan oksigen di dalam darah. Diagnosis yang bisa dilakukan itu adalah dengan
pertama kita melakukan anamnesis. Kapan sih si bayi itu mengalami fase-fase berwarna biru? Yaitu misalkan pada saat menangis atau pada saat justru bernafas normal saja atau kehidupan normal saja bayi akan mengalami warna biru. Itu akan menentukan biasanya jenis masalah penyebabnya. Selain itu juga perlu melakukan anamnesis paparan-paparan yang bisa meningkatkan resiko, contohnya lingkungan-lingkungan yang mengandung kadar nitrit tinggi atau makanan-makanan yang mengandung nitrit yang tinggi, yaitu contohnya seperti bayam, brokoli, ataupun wortel yang tinggi yang itu menjadikan makanan di mana dikonsumsi secara terus-menerus. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik. Tentunya pada saat pemeriksaan fisik kita akan melihat bagian tubuh mana saja yang berwarna biru, bagaimana pola denyut jantungnya, bagaimana apakah misalkan adanya bunyi murmur atau adanya bunyi tambahan, aritmia, itu pun harus dicek pada saat pemeriksaan fisik untuk memastikan apakah si bayi ini mengalami Blue Baby Syndrome karena kelainan jantung bawaan. Nah, selanjutnya adalah untuk pemeriksaan oksigenasi. Nah, oksigenasi yang dilihat di sini adalah saturasi oksigennya ya. Normalnya manusia itu memiliki saturasi oksigen 95-100%. Namun bila saturasi oksigennya kurang dari 80%, itu menunjukkan bahwa memang benar bayi tersebut mengalami gangguan Blue Baby Syndrome. Nah, selanjutnya itu adalah perhatikan dari bunyi jantungnya. Untuk bidan, kita tentu saja tidak bisa melakukan pemeriksaan USG, namun kita bisa mendengarkan bunyi-bunyi jantung yang ada di dalam tubuh si bayi. Apakah ada murmur, ada bunyi jantung lainnya, atau adanya irama aritmia yang di luar dari bunyi jantung normalnya. Bayi yang biasanya mengalami hemoglobinemia itu memang ada tanda-tanda sianosis atau kebiruan. Tetapi oksimetri bisa saja kadarnya lebih tinggi dari 80% dan tidak selalu menunjukkan kadar saturasi oksigen yang rendah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemeriksaan kadar nitrat di dalam darahnya. Misalkan pada kadar nitrat yang terlalu tinggi, tentu saja ini efeknya sangat berbahaya. Untuk pencegahannya sendiri, untuk pencegahan sendiri kita bisa melakukan pertama adalah screening jantung. Jadi penting sekali pada saat bayi baru lahir itu dideteksi tidak hanya dari frekuensinya saja, tapi juga dari bunyi jantungnya juga. Nah, selanjutnya itu adalah mengecek kadar lingkungan kita apakah mengandung kadar nitrat yang tinggi. Biasanya kalau sampai ada kasus seperti ini sudah menjadi endemik sih di wilayahnya. Namun kalau tidak ada masalah seperti ini biasanya tidak akan terdeteksi sampai di tahap Dinkes. Nah, selanjutnya hasil screening ini bisa dikategorikan positif bila saturasi oksigennya kurang dari 90% pada kedua ekstremitas, ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Nah, saturasi oksigen itu juga hanya antara 90-94% pada kedua ekstremitas dengan pengukuran yang dipisahkan masing-masing 1 jam. Nah, kemudian itu ada perbedaan lebih dari 3% dari kedua ekstremitas dengan pemeriksaan yang dipisahkan dari 3 pengukuran, gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana caranya melakukan manajemen. Nah, untuk manajemen Blue Baby Syndrome ini sendiri itu tergantung dari masalahnya. Kalau masalahnya adalah jantung bawaan, maka harus disesuaikan dong kondisinya dengan diagnosisnya. Jadi, sesuaikan dengan masalah si kondisi jantung bawaannya. Nah, kalau masalahnya adalah methemoglobinemia, itu bisa diobati dengan menggunakan metilendu, namun bidan tidak melakukan penata laksanaan ini ya. Untuk epidemiologinya, untuk masalah Blue Baby Syndrome yang disebabkan oleh jantung bawaan itu 25% kejadian menjadi Blue Baby Syndrome. Dan untuk methemoglobinemia sendiri itu adalah suatu kasus-kasus yang jarang ditemui kecuali di daerah-daerah yang mengandung endemik. Berikut adalah luarannya di mana seharusnya bayi yang mengalami gangguan jantung bawaan apabila ditangani dengan baik, 75% hidupnya akan baik sampai di usia 1 tahun. Bahkan di 69% bisa hidup hingga 18 tahun gitu ya. Peningkatan ini tergantung dengan cara screening, kekuatan
kondisi jantung itu sendiri dan gangguan dari irama jantung. Nah, untuk methemoglobinemia karena ini adalah kasus jarang dan jarang sekali diketahui gitu ya penyebabnya, maka biasanya tingkat kerusakannya sudah sampai ke 70%. Umumnya baru ditangani dengan baik ya. Oleh sebab itu sangatlah kita berhati-hati dalam memberikan makanan dan minuman kepada anak kita. Nah, itu saja materi yang saya berikan pada hari ini. Misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Dan misalkan ada materi lain yang dibutuhkan, silahkan chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.